ada Jabar gimana jadinya Pak? Jabar dan DKI masih menunggu terkait dengan survei terakhir. Pak, kita lihat kombinasinya nanti. Pak, muncul selebaran apa Pak RK dipasangkan dengan Kaisang itu tanggapan seperti apa? Ya, itu masih kita pelajari seluruhnya. Itu masih kita menunggu hasil survei. Pak, muncul teori bahwa Pak RK dipersiapkan untuk melawan siapapun lawannya. Oke, itu pertanyaan Pak Erlangga Hartarto. Saya ke Mas Habib dulu. Kalau Anies Baswedan ibaratnya lagi kembang ya untuk DKI Jakarta. Mungkin banyak partai yang sudah melirik, ada PKB, PDIP, PKS untuk Ridwan Kamil yang sekarang mau dipromosiin ini oleh Gerindra. Kira-kira partai-partai lain tertarik tidak sih? Karena penantangnya ada Pak Anies nih. Itu tadi ya, soal yang pertama saya punya sudut pandang yang lain ya. Soal bukan karena Aniesnya saja, tapi memang situasi di grassroots ya, di pemilih Jakarta yang sangat-sangat kritis. Mungkin lebih kritis dari kita. Apa yang menurut kita tidak bisa kita cermati dan mereka dicermati. Apalagi janji-janji kampanye, misalnya dahulu menjanjikan apa, misalnya DP 0%, OKOC dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang sudah lupa, tapi di grassroots mereka ingat satu persatu. Kita nggak ngerti apakah dianggap rakyat terpenuhi atau tidak. Dilemanya itulah seorang incumbent selalu dikritisi oleh masyarakat. Nah sehingga ya sosok Ridwan Kamil ini menurut kami, walaupun belum diputuskan resmi ya, cukup ideal. Dia baru tapi sudah dikenal. Bukan baru-baru banget dalam konteks ini ya, politik Jakarta. Kan Jakarta ini politik nasional. Sementara Ridwan Kamil adalah tokoh nasional. Jadi walaupun disebut-sebut jadi bakal maju sebagai Pilgub DKI-nya baru, tapi sudah lama juga dikenal oleh masyarakat Jakarta. Nah kalau melihat rekam jejak misalnya Ridwan Kamil pernah wali kota cukup besar, kota Bandung, ya kan, pernah gubernur provinsi yang sangat dekat dengan Jakarta. Model demografinya juga mirip-mirip lah dengan Jakarta. Saya pikir peluangnya untuk berkompetisi bagus sekali Pak Ridwan Kamil ini gitu. Kalau memang nanti maju, tinggal memang namanya kita nggak bisa mencalonkan sendiri, kan tergantung percakapan antara dan kesepakatan antara para ketua umum partai. Kita tunggu saja. Oke, kalau dari Gerindra masih menginginkan partai lain untuk berkoalisi. Sekarang saya jadi tertarik untuk bertanya kepada Mas Iqbal. Oke lah, sejak awal atau mungkin kalau kita melihat Pilpres PKS dengan Pak Anies. Tapi kira-kira ini ada PDIP juga yang tertarik dengan calon yang diusung oleh PKS, yakni Pak Anies. Padahal ini ibaratnya berbeda jalur nih waktu di Pilpres. Kira-kira tanggapan PKS seperti apa? Ya saya kira kan PKB, PDIP yang sudah statement akan mendukung Mas Anies ini, mereka ini kan senior ya. Mereka punya pengalaman mengusung pilkada, artinya mereka sudah membaca peta. Kenapa? Saya membantah logikanya Mas Habib. Orang yang pernah ikut Liga 1, kalau bermain di Liga 2, tentu saja dia akan lebih mahir gitu loh. Tentu saja dia akan lebih mudah. Karena dia sudah pernah melewati kompetisi yang lebih berat gitu loh. Jadi harusnya logikanya itu yang dibangun, bukan justru dengan saywar bahwa di Jakarta tidak pernah ada incumbent yang bertahan. Jadi justru yang kita lihat, ini kan kasus baru gitu loh. Bahwa yang sebelum-sebelumnya tidak pernah maju di Pilpres. Justru kami melihat, bisa jadi pertimbangan teman-teman di DPW DKI itu karena memang dia pernah main di Liga 1 gitu loh. Yang di situ kompetisinya lebih berat, yang saya kira popularitasnya cukup tinggi. Lalu main di kasta 2 misalnya, lalu tentu saja permainannya akan lebih mudah. Jadi saya kira teman-teman PDIP, PKB yang mendukung, kami menduga bisa jadi karena melihat petanya adalah pertarungannya akan lebih mudah kalau Mas Anies yang dimajukan. Demikian. Oke, ditahan dulu sebelum saya ke Bang Gilbert. Saya mau tanya dulu kepada rekan saya, Leo Chandra, yang ini mau tanya-tanya kepada rakyat. Suara rakyat ini juga harus kita dengarkan. Kira-kira mereka ini lebih suka calon-calon yang mana ini ya? Kan sekarang sudah mulai bermunculan ya. Leo, silakan dengan laporannya. Ya, selamat malam Caca Nisa dan juga pemirsa TV One. Tercantum dalam peraturan Komisi Umum yaitu PKPU yang pada nomor 2 tahun 2024 untuk penyelenggara pemilihan gubernur dan juga pilkada
untuk tahun 2024 ini akan dilakukan serentak di 38 provinsi dengan 514 kabupaten dan juga kota. Dan juga untuk pada pemilihan pemimpin nantinya ini juga membutuhkan peran penting dari masyarakat yang aktif. Nah, untuk mengetahui Caca Nisa dan juga pemirsa, saya ingin mengajak Anda bagaimana nih tanggapan masyarakat dan juga harapan masyarakat kira-kira kriteria untuk menjadi pemimpin nantinya di DKI Jakarta seperti apa. Saya sudah ada bersama dengan teman-teman saya di sini. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Pertama dari Masnya dulu. Halo, perkenalkan nama saya Nino. Halo, saya Bunga. Nafiza. Jasmine. Aku Zahra. Nah, kita kan tahu nih nantinya Pilgub dan juga Pilkada ini akan dilakukan serentak pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Nah, kira-kira nih khusus untuk DKI Jakarta sendiri, kriteria untuk calon pemimpin dan juga wakil gubernurnya seperti apa nih? Mungkin mulai dari Masnya dulu, Mas Nino ya. Iya. Kriterianya seperti apa, Mas? Menurut aku sih kriterianya lebih mengedepankan kepada masyarakat, kemudian lebih mengatasi banjir yang ada di Jakarta, kemudian bisa lebih menata kota Jakarta lebih baik. Itu aja sih. Kalau dari saya sendiri, menurut saya pemimpin yang bijaksana dan pemimpin yang dapat merealisasikan visi misinya nantinya. Menurut saya pemimpin menurut kata saya itu yang harus jujur dan juga bertanggung jawab gitu, karena itu dia pemimpin itu harus bisa bertanggung jawab. Kalau menurut aku sih harus amanah ya. Kira gitu. Oke, kalau menurut aku pemimpin di Jakarta ini harus adil oleh masyarakat di Jakarta. Oke. Nah, terakhir nih untuk harapannya ke depannya nanti calon pemimpin untuk DKI Jakarta. Ini mungkin sedikit aja ya dari Mas Nino mungkin harapannya. Harapan aku sih ke depannya untuk pemimpin calon Jakarta nanti itu bisa nanti membawa masyarakat Jakarta lebih baik, kemudian membawa Jakarta yang lebih bersih, dan membawa Jakarta yang nantinya bisa lebih baik lagi dari segi perekonomian dan yang lainnya. Itu aja sih. Kalau Mbaknya? Nah, oke. Harapan aku buat Jakarta, semoga Jakarta punya pemimpin yang merealisasikan visi dan misinya dia sih, gitu. Oke. Dan itu dia tadi Caca Nisa dan juga pemirsa, di mana memang harapan dan juga kriteria sudah disampaikan oleh teman-teman saya yang kebetulan mereka ini merupakan juga mahasiswa dari salah satu universitas, di mana memang mereka itu lebih mengedepankan terkait dengan amanah. Nantinya pemimpin ini dapat menjalankan pekerjaannya dengan amanah, kemudian jujur, transparan, dan juga akuntabel. Dan pastinya harapannya ini bisa membawa Jakarta lebih baik lagi ke depannya. Begitu Caca, kembali ke Anda di studio. Iya, terima kasih Leo Chandra. Dari yang ditanyakan oleh Leo Chandra terkait bagaimana perspektif atau harapan dari masyarakat sebagai sosok pemimpin di Jakarta. Nggak ada satupun saya mau komposisi koalisi seperti ini. Semuanya figur performa. Apakah ini membuat partai politik untuk konteks pilgub atau pilkada bebas mau berkoalisi dengan siapa saja meskipun berseberangan di Pilpres? Nanti dijawab oleh Bang Gilbert sesaat lagi. Terakhir kan habisnya kan? Iya, saya mengusulkan Ridwan Kamil di Jakarta, semua setuju. Pasangannya siapa, Bang? Pasangannya belum. Ya, Mas Kaisang katanya mau maju sama Ridwan Kamil ataupun Pak Anies gitu. Gimana Pak kalau menurut Pak? Ya, saya kira saya lapor waktu itu kan Pak Presiden. Kalau Kaisang boleh nggak gitu. Pak Presiden bilang jangan ya. Tapi kan partai-partai perlu. Kata Mas Kaisang bilangnya itu kan versi Pak Zulhas. Iya, gitu. Tapi kan partai-partai perlu kan. Perlu apa? Agar bisa menang. Gitu. Kalau Pak RK mau kayaknya Pak. Jadi yang perlu partai-partai kan, biar yakin menang itu. Sama Pak RK mau kayaknya Pak ya? Jawa Selatan. Apa? Sama Pak RK mau Kaisang. RK Kaisang. Pak RK siapa saja kalau menang pasti mau. Ya. Kalau PAN gimana Pak? Lebih ke Pak RK berarti Pak? Asal menang siapa saja kita nanti akan dirapatkan ya. Yuk. Siap. Terima kasih.